Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat gini hari untuk teman-teman sekalian. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjalani hari-harinya, tetap semangat menuntut ilmu. Baik, untuk pertemuan terakhir ini, untuk poin terakhir kita di mata kuliah kita entrepreneurship ya, untuk manajemen pendidikan Islam ya di kelas C. Saya akan memberikan kelanjutan dari materi sebelumnya, masih tentang hal yang sama, tentang kewirausahaan menurut perspektif Islam. Semoga ini bermanfaat untuk kita. Baik, ini adalah perspektif Islam terhadap kewirausahaan. Yang kemarin sempat kita membahas ini ya. Kita bahas ini. Jadi ini materinya saya ambil dari buku ini ya, Pengantar Kewirausahaan ya, Rusdi Ananda. Ini buku yang bagus, membahas tentang pengantar kewirausahaan. Baik. Baik, sebelumnya kita membahas pendahuluan tentang perspektif Islam terhadap kewirausahaan. Ini materi sebelumnya, di video sebelumnya saya telah menjelaskan tentang ini, penjelasan secara eksplisit tentang kewirausahaan, entrepreneurship dalam Islam memang ya. Ini kita sudah bahas di video sebelumnya. Kalau saya tidak salah mungkin sampai di sini ya. Nah, ini sampai di sini kayak materinya ini. Oke. Video dulu materi kuliahnya. Untuk kewirausahaan. Ada. Ya. Kita akan membahas materi ini. Jadi ya kita akan membahas tentang ketentuan dalam berwirausaha menurut perspektif Islam ya. Jadi sebelum membicarakan ketentuan dalam berwirausaha secara Islam, maka terlebih dahulu disampaikan landasan moral dalam melakukan usaha. Landasan moral tersebut itu ada landasan moralnya yang dalam melakukan usaha menurut perspektif Islam ya. Pertama itu adalah kita merasa terpantau. Artinya merasa terpantau di sini kita menyadari sesungguhnya bahwa segala yang dikerjakan itu tidak terlepas dari
rekaman dan penglihatan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman-Nya, ya, barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya, dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Ini surat Al-Zalzalah ayat 7 sampai 8. Jadi ayat di atas itu memperhatikan bahwa tidak ada rahasia yang bisa disimpan manusia, semuanya pasti dilihat dan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, landasan moral yang pertama ini sebenarnya menyadarkan diri kita bahwa Allah Subhanahu wa taala pasti melihat dan membalas amal perbuatan sekecil apapun. Nah, kesadaran merasa terpantau ini ia memunculkan self control dan menjadi sangat penting untuk membimbing perilaku agar selalu beraktivitas dan menangani usaha atau pekerjaan secara benar dan menghindarkan diri dari perilaku yang menyimpang dari keharusan dalam berusaha untuk melakukan pekerjaan. Nah, landasan moral kedua adalah jujur, di mana jujur di sini adalah kesucian nurani yang memberikan jaminan spiritual terhadap kebenaran yang berbuat, ketepatan bekerja, bisa dipercaya, dan tidak mau berbuat dusta. Firman Allah Subhanahu wa taala sebagai berikut. Maka siapakah yang lebih zalim daripada orang yang buat dusta terhadap Allah dan mendustakan kebenaran ketika datang kepadanya? Bukankah di neraka jahanam tersedia tempat tinggal bagi orang-orang yang kafir dan orang-orang yang bawa kebenaran Muhammad dan membenarkannya? Mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Mereka lah memperoleh apa yang mereka kehendaki pada sisi Tuhan. Demikianlah balasan orang-orang yang berbuat zalim. Surah Al-Zumar ayat 32 sampai 34. Yang ketiga adalah amanah, di mana seseorang memberikan kepercayaan kepada orang lain karena orang tersebut dipandang jujur. Dengan demikian, kepercayaan yang diterima itu adalah suatu penghargaan moral teramat mahal, karena kepercayaan merupakan reward secara tulus dan tidak ternilai harganya pada orang yang jujur. Maka itu pentingnya sebuah amanah. Yang keempat, landasan moral keempat adalah takwa. Takwa di sini itu dapat disarikan sebagai sikap waspada manusia untuk menjaga dirinya dari kemurkaan Allah dengan jangan tidak menganiaya dirinya sendiri dan orang lain. Bagi orang yang beragama, bagaimanapun status posisi dan fungsinya maka dia harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pentingnya takwa di sini agar kita memperoleh petunjuk, ya. Jadi menjadi berbeda, memiliki alat pembeda atau furqan bagi seseorang karena takwanya dia telah memperoleh petunjuk untuk dapat membedakan antara yang halal dan haram, baik dan buruk dan sebagainya. Nah, furqan di sini menjadi sangat penting, apalagi dalam dunia usaha dia. Kita tahu mana yang halal dan haram, dalam mana yang tidak, dalam mana apa kita jujur atau kita bohong dalam berusaha. Jadi Islam menegaskan beberapa ketentuan terkait dengan ketentuan dalam berusaha dalam rangka mencari harta kekayaan yang harus diperhatikan oleh seorang manusia, seorang muslim. Jadi ketentuan-ketentuan yang dimaksud adalah harta dan kekayaan itu diusahakan harus halal. Harta dan kekayaan yang diusahakan adalah harta dan kekayaan yang dihalalkan oleh syariah melalui berbagai macam usaha yang baik. Seorang muslim boleh berusaha untuk memperoleh harta dan kekayaan yang baik dan memilikinya sebanyak apapun yang dikehendakinya. Dan Islam membolehkan umatnya untuk memiliki harta dan kekayaan yang baik, yaitu dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa makanan, minuman, pakaian, perabotan, segala perhiasan dan rezeki yang halal dan baik untuk diusahakan dikonsumsi sebagaimana terlihat dalam ayat Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 31 dan 32 atau dalam surah Al-Baqarah ayat 172. Hai orang-orang beriman, makanlah di antara rezeki. Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah. Jika benar-benar kepadanya lah kamu menyembah. Ini penting, ya.
Wakil Tuhan memerintahkan kita untuk makan dengan cara atau mencari rezeki dengan cara yang baik-baik. Jadi harta dan kekayaan yang halal dan harus dicari sesungguhnya adalah harta dan kekayaan terhimpun dalam dua syarat. Yang pertama adalah harta benda. Jadi harta benda itu harus boleh dimanfaatkan menurut syariah. Jadi setiap harta dan kekayaan boleh dimanfaatkan menurut syariah, maka hukum usaha mencari dan memilikinya juga boleh. Demikian pula sebaliknya harta benda yang tidak boleh dimanfaatkan menurut syariah, maka tidak boleh pula mencari dan memilikinya seperti minuman keras, patung dan lain-lain, serta harta benda yang tidak ada manfaatnya. Nah, harta benda itu juga harus suci. Jadi semua benda yang suci itu boleh dimiliki dan boleh berusaha mengayakan diri dengannya. Nah, jadi ketika Islam membolehkan setiap umat yang memiliki harta dan kekayaan yang halal, baik yang diinginkannya, Islam juga menegaskan bahwa untuk mendapatkan harta dan kekayaan tersebut harus diperoleh atau dilakukan dengan cara yang disyariatkan, dan agar menghindarkan diri dari cara-cara yang haram walaupun cara itu bisa menghasilkan harta yang halal. Banyak nas-nas yang menunjukkan ketentuan-ketentuan untuk mencari harta dan kekayaan dengan sesuai tuntutan Islam, bukan dengan cara yang haram atau batil diantaranya. Seperti yang dijelaskan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 188, surah An-Nisa ayat 29, surah hadis riwayat Ahmad. Yang ketiga adalah berusaha mencari kekayaan harus mengetahui hukum-hukum syariah yang berkenaan dengannya. Jadi seorang muslim yang mencari harta dan kekayaan harus belajar tentang hukum-hukum yang berkenaan dengan harta dan kekayaan, yaitu tentang usaha dan konsumsi ketika dia membutuhkannya, sehingga dia mendapatkan penjelasan yang sempurna dalam segala urusan yang berkenaan dengannya. Apabila tidak jelas, maka dia harus bertanya kepada yang ahli di bidangnya, karena sesungguhnya seorang muslim tidak boleh melakukan sesuatu hingga mengetahui hukumnya menurut mengetahui hukum Allah Subhanahu wa taala tentang masalah tersebut, termasuk ilmu tentang hukum-hukum kekayaan ini, ya, dengan cara mengembangkan dan menumbuhkan kekayaan. Seperti dalam Quran surah An-Nisa ayat 5, Allah berfirman, dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya harta mereka yang ada di dalam kekuasaan yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian dari harta itu, dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik. Jadi ayat di atas itu menunjukkan tentang tidak bolehnya orang yang tidak sempurna akalnya dan orang bodoh mengelola harta benda, yaitu orang-orang yang tidak tahu tentang hukum-hukum kekayaan dan orang-orang yang tidak baik mengelola. Hal ini menunjukkan tentang kewajiban belajar tentang hukum-hukum syariah yang berkenaan dengan harta dan kekayaan. Jadi yang keempat adalah berusaha mencari harta dan kekayaan tidak boleh melalaikan ibadah. Di antara kriteria yang harus diperhatikan dalam mencari harta kekayaan adalah jangan sampai mencari kekayaan itu menjadi penghalang seseorang dan dalam beribadah. Jadi hal ini dikarenakan harta dan kekayaan bukanlah tujuan pokok, melainkan hanyalah sebagai sarana membantu seseorang dalam beribadah. Nah, oleh karena itu mencari kekayaan itu tidak boleh sama sekali melalaikan orang dari beribadah. Ya. Seperti dalam surah An-Nur ayat 37, 38, surah Al-Munafikun ayat 9, dan surah Al-Jumu'ah ayat 9, dan surah At-Taubah ayat 24. Jadi karakteristik wirausahawan
Jadi karakteristik wirausahawan atau entrepreneur dalam konsep Islam itu dijelaskan oleh Alma yang mendarat 270 ya. Pertama itu harus memiliki sifat takwa, tawakal, zikir, dan syukur. Jadi dunia usaha atau bisnis memiliki dinamika tersendiri. Persaingan dari kompetitor hari demi hari semakin kuat kan. Untuk itu seorang entrepreneur muslim dalam hal ini haruslah memiliki sifat takwa dan tawakal dalam menjalankan usahanya. Nah, dalam hal ini Rasulullah SAW berpesan, Allah akan memberi rezeki seperti burung-burung yang keluar dari sangkar di pagi hari dan pulang petang dengan perut kenyang. Hadis riwayat Tirmidzi. Jadi sifat takwa dan tawakal ini akan tercermin dalam hubungan pribadi entrepreneur dengan sang khaliknya melalui aktivitas zikir dan syukur. Nah, selalu berzikir dan bersyukur membuat hati menjadi tenang dan lapang ya, dan berharap kemudahan ya dari Allah Subhanahu wa taala sehingga dimudahkan dilancarkan segala urusan di dunia usaha tentunya. Betul. Yang kedua adalah jujur. Jadi jujur dalam segala hal kehidupan dituntut dalam sikap pribadi seorang muslim, termasuk di dalam menjalankan usaha. Nah, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, kejujuran itu akan membawa ketenangan dan ketidakjujuran akan menimbulkan keraguan-keraguan. Nah, niat suci dan ibadah. Jadi, bagi seorang entrepreneur muslim dalam menjalankan usaha adalah niat suci dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula hasil yang diperoleh dari hasil usaha tersebut akan dipergunakan kembali di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita juga bangun subuh dan bekerja. Ya, Rasul mengerjakan kepada umatnya agar mulai bekerja sejak pagi hari, selesai sholat subuh, jangan tidur lagi. Bergeraklah, cari rezeki dari Allah. Ada nilai keberkahan dari bangun subuh tersebut yang terkadang kita disangka, yang terkadang itu tidak disangka-sangka datangnya. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Tabrani dan Bazzar, pagi-pagi kamu di dalam mencari rezeki, berpagi-pagilah kamu di dalam mencari rezeki dan kebutuhan kamu, karena pergi pada pagi hari adalah suatu berkah dan kemenangan. Nah, di dalamnya juga ada toleransi. Ya, jadi seorang entrepreneur muslim itu dalam menjalankan usahanya haruslah memiliki sifat-sifat toleransi, supel, mudah bergaul, komunikatif, dan fleksibel. Seperti itu. Nah, ini juga yang terpenting. Jadi harus seorang entrepreneur muslim itu harus berzakat dan berinfak. Karena harta atau laba yang di dalamnya diperoleh dalam bisnis kita haruslah disisihkan sebagian kepada orang lain yang membutuhkan. Jadi entrepreneur muslim dalam berbisnis atau berusaha tidak dilalaikan oleh persoalan bisnisnya saja, tetapi selalu ingat untuk menyalurkan zakat dan infak dari bisnis yang dilakukannya. Jadi dalam ajaran Islam ditegaskan bahwa harta yang dizakatkan atau diinfakkan dari jalan Allah Subhanahu wa taala tidak hilang begitu saja alias percuma, melainkan menjadi tabungan atau investasi yang berlipat ganda. Jadi hadis Rasulullah SAW diriwayatkan Muslim, dia mengatakan bahwa tidaklah harta itu akan berkurang karena disedekahkan, dan Allah tidak akan menambahkan orang yang suka memberi manfaat kecuali kemuliaan, dan tidaklah seorang yang suka merendah diri kepada Allah melainkan Allah akan meninggikan derajatnya. Hadis riwayat Muslim. Dalam Quran surah Al-Baqarah, dalam Al-Quran surah At-Talaq ayat 23 yang artinya Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang takwa kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan jalan keluar baginya, dan Allah akan memberi rezeki dari arah atau sumber yang tidak disangka-sangka. Ini pentingnya. Barang siapa yang takwa kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan jalan keluar baginya, dan Allah akan memberi rezeki dari arah atau sumber yang tidak diduga-duga atau tidak disangka-sangka. Yes. Yang ketujuh adalah silaturahmi. Jadi seorang entrepreneur itu atau seorang entrepreneur muslim harus melakukan silaturahmi dengan mitra usahanya ataupun dengan pelanggan. Jadi hal ini sesuai dengan ajaran Islam yang menganjurkan untuk selalu mempererat silaturahmi, karena silaturahmi mendatangkan keberkahan ya. Ya, seperti dalam hadis riwayat Bukhari ya, Rasulullah SAW itu mengatakan bahwa siapa yang ingin murah rezekinya dan panjang umurnya, maka hendaklah ia yang mempererat hubungan silaturahmi.
Senada dengan yang dikemukakan Alma di atas, maka Giri mencatat dapat 3 karakter entrepreneur muslim. Yang pertama tawakal, takwa, tawakal, zikir dan bersyukur. Motivasi bersifat vertikal dan horizontal, niat suci dan ibadah. Nah, memandang status dan profesi sebagai amanah yang diberikan Allah. Nah, aktualisasi diri untuk melayani, mengembangkan jiwa bebas merdeka, bangun lebih pagi, selalu meningkatkan ilmu dan keterampilan, semangat hijrah, keberanian memulai usaha dengan modal sendiri walaupun kecil, sesuai bakat, jujur, suka menyambung tali silaturahmi, memiliki komitmen pada pemberdayaan, menunaikan zakat, infak dan sedekah, puasa sunnah, salat malam, mengasuh anak yatim, menyantuni orang miskin, mengembangkan sikap toleransi, bersedia mengakui kesalahan dan suka bertaubat. Nah, lantas bagaimana etika bisnis Islam? Jadi falsafah etika bisnis Islam antara yang dapat merujuk ke Al-Quran atau surah Al-Jumu'ah ayat 10 yang artinya sebagai berikut. Apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi. Dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya supaya kamu beruntung. Jadi bisnis mencari rezeki harus selalu disertai mengingat atau zikir kepada Allah SWT. Karena zikir atau mengingat kepada Allah akan mengendalikan diri dari kemungkinan melanggar etika. Dengan ingat kepada Allah SWT, maka kejayaan sukses dijamin akan dapat diraih. Falsafah lain tentang etika bisnis Islam dapat ditemukan dalam Al-Quran surah Al-Qasas ayat 77. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan kebahagiaan dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Menurut Al-Qasas ayat 77. Jadi Abul Ala Al-Mauludi sebagaimana dikutip Hendra dan Raina menjelaskan beberapa etika dalam bisnis menurut pandangan Al-Quran. Nah, di antaranya pertama adalah jangan memakan harta benda orang lain dengan cara yang batil, dengan cara yang salah. Yang kedua, menjaga amanah yang diberikan kepadanya. Yang ketiga, jangan memakan harta anak yatim secara zalim. Yang keempat, jangan curang dengan cara antara lain mengurangi takaran dan timbangan. Yang kelima, jangan berdagang, memproduksi minuman khamar, berjudi atau mengundi nasib. Keenam, tidak memakan riba. Ketujuh, jika melakukan utang piutang, jika mengalami kesulitan, hendaklah diberikan waktu sampai berkelapangan. Kedelapan, memberikan sedekah atas harta yang dimiliki kepada orang lain. Baik, itu saja materi kita dan pertemuan terakhir kali ini. Insya Allah saya akan membagikan men-share buku ini kepada teman-teman sekalian. Saya akhiri mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan di mata kuliah selanjutnya jika ada lagi. Semoga materi singkat ini bisa bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Harapan saya teman-teman sudah tidak pernah berhenti untuk belajar. Tetap semangat, tunjukkan diri saudara bahwa saudara adalah orang dewasa yang tidak pernah berhenti untuk belajar atau berusaha dalam menuntut ilmu, sekalipun itu sendiri. Karena memang masih jadi mahasiswa itu adalah tuntutannya kita harus bisa mengerjakan sendiri, bisa mengambil keputusan sendiri. Itu beda dengan siswa. Jadi kita dibekali kemampuan-kemampuan seperti itu. Baik, sekian dari saya. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.